Oke, selamat malam rekan-rekan wartawan. Perkenalkan saya Pasya dari BEMSI Kerakyatan tahun 2025. Kami dari BEMSI Kerakyatan kebetulan dapat undangan dari Pak Mensesnek dan Pak Seskap sebetulnya, tapi yang hadir tadi kebetulan Pak Prasetyo Hadi, Pak Mensesnek, dan didampingi juga oleh Pak Mendikti Saintek yaitu Prof. Brian. Begitu, rekan. Kurang lebih sama dengan apa yang kami sampaikan kemarin di DPR. Artinya memang kemarin Pak Sufmi Dasko menegaskan dan memberikan informasi bahwa kemarin di legislatif dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di lembaga eksekutif seperti itu. Oke, baik, titik tekan. Pertama, mungkin kami menekan dengan keras bahwa untuk segera mensahkan RUU Perampasan Aset yang kemarin sudah kami sampaikan di DPR RI. Namun mungkin untuk hari ini kami segera secara lantang juga atas nama BEMSI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas untuk menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar. Seperti itu, kawan-kawan. Tanggapannya cukup baik. Tadi kami diberikan waktu kurang lebih nanti belum tahu ya waktunya berapa, tapi tadi Bapak Mensesnek sudah memberikan respon yang cukup positif dan segera akan disampaikan ke Bapak Presiden. Kebetulan memang tadi sebetulnya Pak Presiden ingin menemui kami, namun ada acara maulid di Istiqlal kebetulan. Iya? Belum sempat ketemu sama Bapak Presiden. Ya, mungkin ya tadi mungkin sudah perkenalkan, nama saya Kaleb, saya Ketua BEM UPN Veteran Jakarta. Tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan yang masuk dalam dengan Pak Mensesnek dengan Pak Mendikti, bahwasanya 17+8 harus bisa diakomodir, dan Pak Mendikti dan Pak Mensesnek pun mengiyakan untuk bisa mengakomodir setiap aspirasi yang sedang trending per hari ini gitu, 17+8 seperti itu. Dan kami sekali lagi BEMSI Kerakyatan juga menekankan bahwasanya pemerintah, eksekutif, yudikatif, dan legislatif menegakkan supremasi sipil dan tolak militerisme, sebab seharusnya militer menjadi alat negara dan harus balik ke barat. Seperti itu. Iya, per hari ini sebenarnya kami menemui Bapak Menteri, Pak Mensesnek dan Pak Mendikti. Bukan berarti ini kemenangan yang sudah mutlak bagi kami, tetapi harus ada pengawalan yang jelas gitu. Dan kami mengajak seluruh masyarakat untuk bisa mengawal apapun tuntutan, baik 17+8 ataupun aspirasi ataupun tuntutan yang disebarluaskan ataupun disuarakan oleh masyarakat di setiap daerah, itu harus tetap dikawal dan tetap disuarakan seperti itu. Baik, saya Palosa dari Universitas Yarsi sekaligus koordinator wilayah BEMSI Kerakyatan Banten Sejabodetabek. Untuk kepastian waktu kami belum bisa memastikan sendiri karena dari Bapak Mensesnek dan Bapak Mendikti Saintek itu juga pasti akan mengakomodir segala tuntutan masyarakat dan akan dilakukan dalam waktu ataupun tempo secepat-cepatnya. Artinya apapun tuntutannya per hari ini kita sampaikan langsung ke lembaga eksekutif pun harus tetap masyarakat dan kami rekan-rekan mahasiswa kawal. Kalau misalnya tuntutan ini tidak dilaksanakan sampai dengan waktu, apakah akan melakukan demonstrasi atau tadi sempat tidak demo dari BEMSI Kerakyatan? Oke, untuk tidak ada kejelasan tersendiri gitu untuk demonstrasi dan tidak ada juga untuk menahan tidak demo dari Bapak Menteri di dalam gitu. Artinya apapun tuntutan yang kita sampaikan itu sudah diterima dengan baik dan akan dilakukan dalam tempo secepat-cepatnya. Tentunya perlu pengawalan tersendiri dari kami selaku masyarakat dan mahasiswa. Kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan pers sekalian. Terima kasih atas kehadirannya yang membersamai rakyat Indonesia yang menjalankan demokrasi ini. Kami kawan-kawan Cipayung hadir di Sekretariat Negara atas tindak lanjut dari forum aspirasi yang dibuka oleh DPR kemarin. Kami hadir di sini bersama kawan-kawan di sini dan beberapa poin tuntutan yang kami sampaikan di DPR secara umum kami sampaikan pada Sekretariat Negara selaku perwakilan pemerintah. Beberapa yang menjadi titik fokus kami adalah bagaimana kawan-kawan aktivis di seluruh daerah dan seluruh kabupaten kota bisa tidak ada yang dilakukan kriminalisasi. Pembebasan aktivis ini tentu menjadi tujuan pokok kami. Lalu yang berikutnya adalah mengenai
bagaimana tim investigasi harus dibentuk oleh Presiden, dan berikutnya adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, misalnya pajak dan lain sebagainya, agar tidak dinaikkan oleh Presiden dan pemerintah, seperti itu. Kawan-kawan yang lain silakan. Ya, Baik. Rishad dari DPP GMNI, Ketua Umum. Baik, jadi kami menambahkan, jadi tadi kami mengusulkan bahwa sebagai langkah konkret untuk tidak ada kriminalisasi dan pemukaman suara aktivis, jadi kita sama-sama membuat report dan krisis desk untuk kita sebagai civil society, khususnya organisasi-organisasi ini, mengumpulkan temuan-temuan yang ada di seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia, karena kami ketepatan organisasi yang ada di nasional, tentang kriminalisasi oleh aktivis. Nah, pengumpulan itu kemudian tadi pemerintah juga sudah setuju untuk akan dibantu proses pengeluarannya. Itu. Dan yang kedua, tentunya kami dari organisasi mahasiswa juga menekankan serius kepada pemerintah untuk bersungguh-sungguh melakukan perbaikan institusi publik. Untuk bersungguh-sungguh melakukan perbaikan institusi publik dan memberikan atau membuat institusi publik yang inklusif, yaitu institusi publik yang menyerap aspirasi masyarakat dan mendistribusikan hak. Jadi itu yang kawan-kawan tadi sampaikan di dalam. sedikit menambahkan dari dua kawan saya yang tadi kami juga sampaikan. Saya Handi Muharam, Ketua Umum PB HMI MPO. Kami menyampaikan juga tadi bahwasanya pemerintah harus berkomitmen secara bersama-sama menegakkan supremasi sipil. Kemudian kami juga menyampaikan agar pemerintah segera melakukan reformasi Polri sebagai komitmen penegakan supremasi sipil. Dan yang terakhir, pemerintah juga harus membersamai legislatif untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset dengan menyelesaikan KUHAP sebagai bentuk pengejawantahan komitmen Presiden Republik Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Sekian. Ada yang mau nambahin? Terakhir. Saya dari PBPMI Cokro, kami tadi juga menyampaikan bahwasannya pemerintah juga harus terbuka, harus memberikan ruang terbuka kepada mahasiswa, kepada masyarakat secara umum, bahwasanya ada kendala-kendala yang akan dihadapi oleh pemerintahan, itu juga bisa disampaikan secara terbuka kepada masyarakat umum agar kita mahasiswa, agen-agen intelektual, kaum cendekiawan itu juga bisa membantu, tidak hanya menuntut tapi juga membantu, karena kita semuanya pasti menginginkan negara kita, bangsa kita menjadi bangsa yang maju dan terdidik, kayak gitu. Satu lagi. Baik, izin menambahkan satu hal penting. Saya Wayan Darmawan, Ketua Umum Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Jadi pasca eskalasi dan aksi demonstrasi belakangan ini, kita melihat Presiden bertemu dengan Ketua Umum Partai Politik di Istana. Tentu itu menunjukkan betapa kuatnya posisi Presiden hari ini, ditambah juga dukungan publik atas langkah-langkah yang diambil oleh Presiden. Oleh sebab itu kami mendorong dengan adanya dua kekuatan ini, Presiden untuk dapat melakukan dan mengambil langkah-langkah strategis ke depan. Seperti tadi disampaikan oleh teman-teman, bagaimana mengevaluasi kebijakan PBB yang mensengsarakan masyarakat, kemudian juga menciptakan lapangan pekerjaan, membuka data hari ini rakyat miskin seberapa banyak. Kemudian yang terakhir juga untuk bagaimana peran lembaga pembantu Presiden agar lebih optimal, agar bola panas tidak selalu dilemparkan ke istana dan mengarah kepada Presiden. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Oh ya, satu lagi tadi Pak. Tadi sudah disampaikan juga kepada Mensesnek bahwasanya ada beberapa kawan-kawan kita, kader-kader kita yang masih proses. Kemarin ketika turun menyampaikan aspirasi ditangkap, itu juga sudah kita sampaikan untuk segera dilepaskan. Jadi kepada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, kader-kader kita yang mungkin masih menjalani proses itu, silakan di-report kepada organisasi masing-masing, kepada kita, ketum-ketum di sini, untuk bisa segera kita follow up-kan.
Tadi sudah kita sampaikan. Terima kasih. Nah, makanya ini kita minta kepada teman-teman media untuk menyampaikan nanti biar kawan-kawan kita di setiap daerah provinsi juga ikut mendata dan juga segera mereport kepada kita yang nanti akan kita follow up kembali. Tadi sudah kita sampaikan. Jadi kawan-kawan semuanya kita itu tidak takut untuk dipenjara, akan tapi yang kita takutkan adalah Ibu Pertiwi menangis melihat masyarakatnya, mahasiswanya, tukang ojeknya, nelayannya, petaninya, buruhnya itu justru dipenjara oleh negara sendiri. Terima kasih sahabat-sahabat. Sedang kita himpun. Data sedang kita himpun ya. Belum sedang Terus dihimpun. kita buka report desk, Mas. Pokoknya kita menolak kriminalisasi aktivis. Oke. Banyak nih. Banyak masing-masing itu. Masing-masing. Tergantung dari organisasinya, Pak. Pastinya di setiap organisasi kita terus melakukan kajian-kajian, Mas. Nanti ada RTL-nya masing-masing juga. Nanti pasti juga disampaikan juga. Baik. Mungkin satu lagi lah. Oh ya, itu sudah dicabut. Kami sampaikan. Kami sampaikan. Kami dibatalkan. sampaikan. Pertemuan malam ini ada marahnya nggak? Ada, Mas. Jadi pertemuan malam ini memberikan kita semangat untuk terus mengkritik dan mengkoreksi bangsa Indonesia. Ya. Terima kasih. Karena beliau sampaikan Mungkin- bahwa kritik dan koreksi adalah bentuk kecintaan masyarakat terhadap negara. Ya. Tanggapan. Ya, karena forum ini adalah ya. Rishad, Ketua Umum DPP GMNI. Karena forum hari ini adalah forum tindak lanjut atas pertemuan kami yang di DPR kemarin, maka ini adalah bentuk penyerapan aspirasi dari pemerintah itu sendiri yang berkolaborasi dengan DPR tentunya. Kajian-kajian sudah kami serahkan sebagaimana di DPR kemarin dan kami ulangi kembali di dalam kantor tadi, seperti itu. Ya. Ya intinya aspirasi diterima dan akan ditindaklanjuti secepat-cepatnya dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait di bawahnya. Itu ya. Jadi kita tunggu saja respon berikutnya dari pemerintah dan DPR. Mudah-mudahan semua masalah bisa diselesaikan. Ya. Tidak ada. Ya. Oke, Oke, mungkin saya sini tuh. nambahin terakhir ya. Dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, saya Ketua Umum Prima Surbakti. Tadi saya sampaikan bahwa pemerintah harus pulihkan Indonesia. Yang pertama adalah menjadikan hukum panglima tertinggi di Indonesia. Yang kedua tadi kita bicara ekonomi, bagaimana mengatur tata kelola sumber daya kita agar dikelola dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Jadi tadi juga kita banyak sampaikan bahwa bagaimana pemerintah bisa mengatur untuk kemakmuran rakyat, bagaimana tadi juga kita cerita tanah kita dikuasain oleh pihak swasta, bagaimana juga kita impor beras, impor minyak dan semua. Jadi kita juga menyarankan agar pemerintah bisa mengelola dengan baik dan tidak ada uang negara yang dirugikan, tidak ada rakyat yang dirugikan. Kami juga meminta untuk tegas terhadap koruptor dan mafia-mafia yang merugikan rakyat. Dan yang ketiga juga tadi GMKI menyampaikan bahwa banyak warga gereja juga yang dipersekusi, banyak warga gereja juga yang diintimidasi, bahkan ada pelanggaran HAM. Tadi saya juga menyampaikan kepada Pak Mensesnek agar mengkaji, merumuskan kembali peraturan presiden, draft peraturan presiden yang sempat tertunda pada zaman Pak Presiden Jokowi dengan melibatkan seluruh pimpinan agama. Itu saja dari GMKI, terima kasih. Oke, terima kasih kawan-kawan pers, mungkin itu cukup ya.